Loh mas, kuenya sudah habis? Tanyaku saat melihat ke arah piring yang sudah kosong. Loh kemana ya? Balasnya sambil pura-pura mencarinya. Kami berdua pun tertawa karena tanpa sadar telah menyantap semuanya tanpa sisa. Tapi aku masih lapar, Nan. Ya sudah, ayo kita ke dapur dan masak ramen di sana biar kayak drama-drama itu loh, Mas. Ia pun terkekeh mendengar permintaanku. Kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau cuci wajahnya dulu di belakang. Ucapku meninggalkan Mas Fadil di meja makan. Namun belum selesai aku membilas wajan itu, sudah terdengar suara ribut-ribut dari ruang makan. Merasa khawatir karena Mas Fadil ada di sana, aku segera meninggalkan wajan itu dan menyusul ke arah meja makan. Loh, ada apa mas? Tanyaku padanya setelah melihat Mbak Iva yang tengah mengomel-ngomel. Itu Nan. Kamu tahu diri sedikit bisa nggak? Nggak semua makanan di sini bisa kamu makan dengan bebas. Hanya karena kamu menikah dengan Jinan, bukan berarti semua yang ada di sini jadi milikmu. Ucap Iva sambil menunjuk-nunjuk Mas Fadil. Tanya sendiri sama suami kamu yang miskin ini. Belum sempat Mas Fadil menjelaskan situasinya, terlihat Bang Erik yang juga sudah emosi karena dikompori istrinya ikut-ikutan menyalahkan Mas Fadil. Aku tahu kamu tuh gak biasa makan enak. Namun jangan sembarangan mengambil makanan milik kami, dasar rakus. Mana kuenya sisa sepotong lagi. Loh, ada apa ini sebenarnya? Tanyaku emosi karena dari tadi tak menemukan titik terangnya. Itu suami kamu mencuri cemilan kami. Balas Iva sambil melemparkan sepotong kue ke arah Mas Fadil. Kue ini? Kamu yakin kue ini milik kalian? Tanyaku. Iyalah, itu kue yang barusan dibeli sama Bang Erik. Tapi Fa, itu bukan kue yang aku beli loh. Ucap Bang Erik spontan setelah melihat bentuk kue yang berbeda. Lah, terus kue yang kamu beli mana? Maksud ibu kue ini? Tiba-tiba Sherina muncul sambil membawa sebuah kresek berisi kue. Loh, Sherina ini kok bisa sama kamu? Iya, tadi Bibi Adel yang mengambilnya dan kami makan bersama di teras. Ucap anak itu polos. Mbak tahu nggak? Kue yang Mbak santap sampai tersisa satu potong itu dibeli sama orang miskin yang baru saja Mbak maki-maki. Potongan terakhir itu diambil oleh pemilik aslinya dan kalian mengatai ia rakus hanya karena ia mengambil miliknya sendiri. Oh ya Mbak, jujur aku sudah tidak tahan untuk tidak mengatakan hal ini. Selain Mas Fadil yang kau anggap sebagai orang tambahan di rumah ini, kau juga sama. Tanpa menikah dengan Bang Erik, kau bukan termasuk keluarga kami. Jadi jagalah sikap kamu, ucapku panjang lebar. Mas, kamu hanya diam melihat adikmu mengata-ngatai aku. Iva mencari pembelaan Bang Erik. Ah, sudahlah, kamu juga jangan terlalu rakus makan milik orang lain. Makanlah milikmu sendiri, ucap Bang Erik yang merasa malu dengan tingkah istrinya sendiri itu. Duh, ada apa ini? Sudah, jangan ribut-ribut, nanti ibu sama bapak dengar. Rumah ini dulunya ada ayam kok sekarang jadi panas bak neraka. Kita nggak pernah loh deal ribut-ribut antara saudara gini. Apalagi hanya karena sepotong kue. Kau tahu kan kami mampu membeli itu. Sambung Mbak Ayu memojokkan Mas Fadil. Dari kata-katanya ia sangat menyalahkan Mas Fadil. Mbak, Nan udah. Mas Fadil langsung menarik lenganku dan membawaku ke arah kamar. Mas, kamu gak salah, jangan takut. Aku emang gak salah Nan. Tapi semua yang dikatakan mbak kamu itu benar. Sudah gak usah membantahnya biar situasinya gak makin panas. Semenjak saat itu, Mas Fadil begitu mengurangi aktivitasnya di luar kamar. Dia yang biasanya akan ngopi dengan bapak,
kini memilih untuk berada lebih lama di dalam kamar. "Nan, apa Fadil sakit?" tanya bapak yang heran karena tak menjumpai Mas Fadil lagi saat pulang bekerja. "Mas Fadil kecapean, Pak, dan memilih tidur lebih cepat." Aku terpaksa berbohong untuk menutupi semua ini. Aku makin cemas tentang kenyamanannya untuk tinggal di rumah ini. Namun siang ini kabar gembira datang menghampiri. Aku mendapat telepon dari sebuah bank swasta yang menerima berkas lamaran yang kukirim. Aku diundang untuk dapat melakukan wawancara hari ini juga. Bagai Tuhan mendengar doa-doa yang kupanjatkan, kini Ia menunjukkan kuasa-Nya. Tanpa memberitahu siapapun termasuk Mas Fadil, aku langsung berangkat untuk memenuhi panggilan itu. Dan yang terjadi selanjutnya, aku diterima bekerja. Dan bisa segera mulai bekerja besok untuk hari pertamaku. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Kini akan menjadi berita bahagia untuk Mas Fadil. Aku tak sabar ingin cepat sampai di rumah untuk memberitahunya. Wah, benarkah? Selamat ya, Nan. Bukan hanya Mas Fadil, semua orang yang ada di rumah ini pun turut memberi ucapan selamat kepadaku, tak terkecuali mereka para pembenci suamiku. Bagus sekali, Mbak. Pegawai di salah satu bank swasta. Sepertinya kali ini Mbak yang akan menafkahi Kak Fadil. Tutur Adele yang sangat membuatku tak nyaman. Dan juga pastinya Mas Fadil. Del, nafkah itu bukan tentang nominal materi, tapi sebagai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri lahir dan batin, balas Mas Fadil. Lah sama aja, kebutuhan istri itu dibeli pakai duit yang banyak. Iya kali rasa bahagia dapat tas 100.000 sama tas harga 10 juta rasanya sama. Itu beda Kak, sangat beda rasanya. Kurasa itu menurutmu saja. Toh selama ini aku bahagia hidup dengan Mas Fadil. Tanpa tas branded dan mobil mewah pun, kami tetap saling mencintai dan bisa menjaga hati dan kepercayaan kami satu sama lain. Mbak, kamu ingin di rumah tangga aku? Bentaknya padaku yang emosi dengan ucapanku. Enak sekali jadi dirinya. Bisa menyindir orang lain sesuka hati, tapi langsung emosi ketika disindir balik. Aku hanya memberikan tanggapan atas perkataanmu. Kenapa kamu harus tersinggung? Kamu ya selalu membuat percikan api untuk keluarga kami. Tunjuknya pada Mas Fadil karena tak berani menujuku langsung. Hei, kamu sudah gila. Aku langsung berdiri dari kursiku dan mendaratkan sebuah tamparan padanya karena tak terima dengan kelakuannya pada suamiku. Kali ini Adele sudah benar-benar keterlaluan. Melihat ini, semua keluarga langsung bertindak untuk menenangkan kami. Mas Fadil langsung menggenggam tanganku dan berusaha membawaku untuk masuk ke dalam kamar. Sedangkan Adele, kulihat Bang Erik tengah menghalanginya untuk menyusulku. Merasa tak dapat membalas tamparanku, ia berteriak untuk menyalurkan emosinya. Gara-gara menikah denganmu, bahkan kakakku berubah jadi seorang monster. Adele! Suara bapak yang kuat membuat semua terdiam seketika. Bapakku memang jarang ikut campur persoalan tentang anak-anak. Ia akan lebih cenderung mendorong ibu untuk mendamaikan kami. Karena jika sudah bertindak, bapakku adalah seorang yang sangat tegas dalam bersikap.